Saya Silih Wangi. Saya dukung channel ini. Pada tahun 1579, sebuah peristiwa besar terjadi di tanah Sunda. Serangan dari Kesultanan Banten ke pusat kerajaan Pakuan Pajajaran menandai runtuhnya salah satu kerajaan besar di Nusantara. Pasukan Banten berhasil menaklukkan Pakuan dan membawa pulang simbol kebesaran kerajaan, yaitu Palangka Sriman Sriwacana. Namun, kemenangan itu ternyata belum sepenuhnya sempurna. Ada satu pusaka yang gagal mereka kuasai, sebuah lambang legitimasi kekuasaan yang jauh lebih penting. Mahkota Binokasi. Mahkota Binokasi Sangyang Pake bukanlah sekadar perhiasan kerajaan. Ia adalah simbol utama penobatan Raja-Raja Sunda. Tanpa mahkota Binokasi, kekuasaan tidak dianggap sah. Maka, kegagalan Banten mendapatkannya membuat mereka tidak dapat mengklaim diri sebagai penerus sah kerajaan Sunda. Mahkota Binokasi dikenal sebagai pusaka agung. Beratnya mencapai 8 kg. Sebagian besar terbuat dari emas dan dihiasi batu permata. Bobotnya yang besar menunjukkan bahwa mahkota ini tidak digunakan sehari-hari, melainkan hanya dalam upacara sakral penobatan raja. Pusaka ini dibuat pada abad ke-14 oleh Sanghyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh yang memerintah antara tahun 1357 hingga 1371. Konon, sebelum menciptakan mahkota tersebut, ia melakukan tapa bakti kepada dewata. Dari laku spiritual itulah ia mendapatkan ilham untuk merancang mahkota yang menyerupai milik Batara Indra. Mahkota Binokasi Sangyang Pake pertama kali digunakan dalam penobatan Niskala Wastu Kancana pada tahun 1371, dan sejak saat itu menjadi pusaka turun-temurun kerajaan Sunda. Menjelang jatuhnya Pakuan pada tahun 1579, 4 tokoh penting kerajaan telah lebih dahulu menyelamatkan mahkota tersebut. Mereka adalah Jaya Perkosa, Nangganan, Sanghyang Kondanghapa, dan Batara Pancar Buana. Dalam situasi genting, mereka membawa pusaka itu menjauh dari ancaman. Mahkota Binokasi kemudian diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun di Sumedang Larang, yang dianggap sebagai penerus sah kerajaan Sunda. Sejak saat itu, meskipun Pakuan telah runtuh, warisan spiritual dan simbol kekuasaan Sunda tetap hidup, terjaga dalam sebuah mahkota yang tak pernah jatuh ke tangan penakluk.